Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. ولو كره المشركون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah Jalla wa Ala atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Alhamdulillah, pada malam yang cerah ini, yang semoga Allah Jalla wa'ala memberkahinya atas kita, berkah nikmat kesehatan, kesempatan dan hidayah taufik darinya, kita dapat berkumpul, bertemu dan bertatap wajah di rumahnya yang mulia ini, di atas undang dasar kita, radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Maka kita memohon kepadanya bi asma'ihil husna wa sifatihil ula wa bismihil a'zam alladhi idza su'ila bihi ajab, sebagaimana ia telah mengumpulkan kita saat ini di rumahnya yang agung ini, pada kegiatan yang mulia ini, di majelis yang mulia ini, yang merupakan raudhatun min riyadhil jannah, salah satu dari taman syurga majelis ilmu agama, agar kembali mengumpulkan kita di dalam syurga firdausnya ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau ridwanullahi alaihim ajma'in, yang telah bersabda, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah wa ma jatama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashyatumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Dan tidaklah ada sebagian manusia berkumpul di rumah Allah mengkaji agama Allah sesama mereka, melainkan akan turun untuk mereka as-sakinah, ketenangan ilahi. Wa ghasyatumur rahmah, tercurahkan kepada mereka rahmat. Wa haffathumul malaikah, malaikat-malaikat Allah ikut duduk meliputi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah menyebut-nyebutkan mereka di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan kita juga memohon kepada Allah Jalla wa Ala agar menjadikan kita dari hamba-hamba yang telah Ia firmankan di dalam hadis qudsi yang berbunyi, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadzilina fiyya. Sungguh telah wajib, telah pasti kecintaanku untuk mereka, orang-orang yang saling cinta mencintai sesama mereka karenaku. Mereka saling duduk sesama mereka karenaku. Mereka saling berbagi sesama mereka karenaku, dan mereka saling mengunjungi sesama mereka karenaku. Hadis riwayat Al-Imam Ahmad. Hadis tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Imam Tirmidzi dari sahabat Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, jamaah, ibu bapak, saudara dan saudari yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Merupakan salah satu dari prinsip di dalam agama kita yang mulia ini, agama Islam, adalah
at-ta'awun 'alal birri wat taqwa, dengan menegakkan al-amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar di antara kita. Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam surat Ali Imran atau di dalam surat At-Taubah, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kaum mukminin dan kaum mukminat itu saling berloyalitas di antara mereka. Siapa mereka? Kata Allah Jalla wa Ala, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, yaitu mereka orang-orang yang saling mengajak kepada hal yang ma'ruf dan saling mencegah dari hal yang munkar. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu an, beliau menyatakan bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis shalah wa ita'iz zakah wan nushi li kulli muslim. Kami telah membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa menegakkan salat, menunaikan zakat dan memberi nasihat untuk setiap muslim. Juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslim 'alal muslim sit. Hak seorang muslim atas muslim lainnya yang harus ia tunaikan ada 6. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah idastansahaka fansahhu. Apabila dia meminta kepadamu untuk memberikannya nasihat, maka berikanlah kepadanya nasihat. Beranjak dari beberapa ayat dan hadis di atas, maka insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita saling memberi nasihat di antara kita sebagai bentuk perealisasian terhadap beberapa ayat dan hadis di atas, bukan karena yang di hadapan antum lebih mulia dan lebih berilmu, hanya saja kali ini saya yang berada di hadapan antum, dan juga karena Allah Jalla wa Ala masih sayang kepada saya sehingga tidak menciptakan maksiat yang kita lakukan ini memiliki bau atau aroma. Karena andai kata dosa yang kita lakukan ini memiliki bau, tentunya mungkin antum semua tidak akan mungkin mau duduk di majelis saya yang di rumahnya yang mulia ini. Jamaah ibu bapak, saudara dan saudari yang saya cintai dan hormati, rahimani wa rahimakumullah. Untuk materi di kesempatan kali ini saya ingin mengajak saudara sekalian untuk merenungi sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia, dan mudah-mudahan banyak faedah dan hikmah yang dapat kita petik dari hadis tersebut. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Imam Ibnu Majah serta selain mereka berdua dengan sanad yang sahih dari sahabat Irbad bin Sariyah radhiyallahu an. Beliau menyatakan, wa'atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minha al-qulub wa dharafat minha al-uyun. Faqulna ya Rasulullah, ka'annaha mau'idatu muwaddi' fa'awsina. Qala usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habashi. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kata sahabat yang mulia Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah mau'izah, sebuah wejangan, sebuah ceramah yang sangat mengena, membuat hati-hati kami bergetar dan membuat air mata kami berlinang. Di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa hal itu Nabi sampaikan setelah salat subuh. Begitu selesai salat subuh beliau langsung berdiri dan berceramah. Maka kata Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, ketika kami mendengarnya hati-hati kami bergetar dan berlinanglah air mata kami. Dari ucapan sahabat yang mulia ini ada pelajaran yang penting untuk kita renungi bersama, yaitu bersihnya atau jujurnya mereka para sahabat Nabi di dalam beragama. Setiap kali mereka mendengar wejangan nasihat dari Al-Quran dan hadis, selalu mereka memperhadapkannya untuk diri mereka sendiri. Berbeda dengan kita. Terkadang ceramah sudah 2 jam, semua isi ceramah untuk orang lain, tidak ada yang untuk kita. Dari awal Ustadz berbicara sampai selesai, semuanya untuk orang lain, tidak ada yang untuk kita. Ya, dilepaskan satu ayat, lihat ke orang lain, ini dia nih kena, kau dengar tuh baik-baik. Ya, sampaikan satu hadis lagi ya, kau dengar tuh baik-baik. Di WA lagi kawan, kau dengar nggak tadi Ustadz bilang apa?
Ya, 2 jam ceramah, semuanya untuk orang lain, tidak ada untuk kita. Semuanya untuk orang lain. Lihat ini para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang jujur di dalam beragama, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang berhati bersih. Bahkan ayat-ayat yang turun di dalam Al-Quran untuk orang-orang kafir, mereka gunakan untuk menegur diri-diri mereka sendiri. Di antara bukti bersih dan jujurnya mereka di dalam beragama adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Hanzalah, katibin Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Ansari. Beliau menyatakan, laqiyani Abu Bakr fi ba'd turuqil Madinah faqultu nafaqa Hanzalah nafaqa Hanzalah nafaqa Hanzalah. Faqala Abu Bakr ya Hanzalah unzur ma taqul. Faqultu ya Aba Bakr idza jalasna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudzakkiruna bil jannati wan nar faka'annaha ra'ya 'ain. فلما خرجنا من عنده عافسنا الأزواج والأولاد وضيعت نسينا ذلك كثيرا فقال إنا وجدنا ذلك أيضا فانطلقنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله نافق حنظلة نافق حنظلة نافق حنظلة فقال يا حنظلة انظر إلى ما تقول فذكرت له ما ذكرت لأبي بكر فقال لو كنتم تدومون على ما عندي لصافحتكم الملائكة في فرشكم وفي طرقكم ولكن يا حنظلة ساعة. Hanzalah menyatakan, suatu ketika aku berjumpa dengan sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu di salah satu jalan Madinah. Begitu saya berjumpa dengan beliau, aku pun langsung berkata, wahai Abu Bakar, Hanzalah ini udah munafik. Hanzalah ini munafik. Hanzalah ini munafik. Padahal beliau seorang pencatat wahyu yang turun kepada Nabi SAW. Pencatat wahyu, bukan sekedar panitia daurah. Ya, bukan sekedar belajar seminggu sekali. Bukan sekedar asisten ustaz. Tapi beliau pencatat wahyu yang turun kepada Nabi SAW. Tiba-tiba berkata demikian. Terkejutlah Abu Bakar. Maka Abu Bakar pun menyatakan, wahai Hanzalah, coba kamu renungi kembali ucapan kamu itu. Kenapa kamu berkata demikian? Maka beliau pun menyebutkan alasannya, menyatakan, wahai Hanzalah, ketika kita berada di majelisnya Rasulullah SAW, berbicara masalah akhirat, berbicara masalah agama, mengingatkan kita kepada surga Allah, memperingatkan kita akan dahsyatnya neraka. Begitu nyamannya hati kita, seakan-akan surga dan neraka itu ada di depan kedua mata kita. Tetapi begitu kita keluar dari majelis beliau, mulai kembali berinteraksi dengan pekerjaan kita, dengan anak istri kita, seringkali apa yang telah beliau sampaikan tersebut terlupakan oleh kita. Padahal kita tahu pekerjaan mereka adalah pekerjaan yang halal. Anak istri mereka adalah sahabat juga. Istri mereka sahabiah, anak mereka juga sahabat. Pekerjaan mereka halal, lingkungan mereka adalah Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan sahabat-sahabat yang lainnya. Salat 5 waktunya mereka di dalam Masjid Nabawi, yang menjadi imam mereka adalah Nabi SAW. Tetapi mereka menuduh diri mereka ini munafik. Kok rasanya hati kita ini tidak sama dengan kondisi hati kita ketika berada di majelisnya Rasulullah SAW. Lalu bagaimana dengan kita? Istri kita bukan sahabat. Kita pun bukan sahabat Nabi. Bahkan kita semua belum ada satupun ayat dan hadis yang menyebutkan nama saya dan jamaah sekalian pasti masuk surga. Pasti selamat neraka. Pekerjaan sebagian kita masih ada yang haram atau sebagian yang halal tetapi bercampur dengan syubhat. Dia berada di lingkungan yang di situ bukanlah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Bahkan mungkin dia berada di sebuah lingkungan, dia maju ke depan, di depannya Abu Lahab, mundur ke belakang, di belakangnya Abu Jahal, maju ke kanan, di kanannya ada Abu Nawas, ke kirinya adik Abu Nawas. Tapi seringkali kita merasa kayaknya diri ini udah pasti mati husnul khatimah. Kita tidak pernah mengkhawatirkan kemunafikan terhadap diri kita. Lihat ini para sahabat Nabi SAW. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya, bahwa Al-Imam Ibnu Abi Mulaikah rahimahullahu ta'ala, seorang ulama tabi'in, beliau menyatakan, adraktu 30 min ashabin Nabi SAW kulluhum yakhafu ala nafsihi nifaq. Aku telah menemui, berjumpa dengan 30 sahabat Nabi SAW.
semua mereka mengkhawatirkan kemunafikan terhadap dirinya. Maka sungguh benar apa yang dikatakan oleh Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in dari negeri Basrah. Kata beliau, ma aminahu illa munafiq, wa ma khafahu illa mu'min. Tidak ada yang merasa aman dari kemunafikan, dari su'ul khatimah, dari riak, kecuali dia seorang munafik. Dan tidaklah ada yang selalu mengkhawatirkan kemunafikan terhadap dirinya, melainkan dia mukmin sejati. Maka kata sahabat Hanzalah, kata sahabat Irbad bin Sariyah ketika Nabi menyampaikan wejangan tersebut, hati-hati kami bergetar. Hati-hati kami bergetar. Dan air mata kami berlinang. Pertanyaannya, kenapa mereka bisa menangis seperti itu? Ketika mendengar ayat dan hadis, sedangkan kita tidak. Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Andai kata kita jujur beragama dengan Allah, niscaya semua kita akan tahu jawabannya. Kenapa dia susah menangis? Kenapa dia susah takut kepada Allah? Kenapa hatinya tidak bergetar? Andai kata kita jujur dengan Allah, pasti kita akan tahu jawabannya. Karena tidak lain, melainkan karena maksiat yang kita lakukan. Melainkan karena kecintaan kita yang luar biasa terhadap dunia. Kita mengejar dunia mati-matian padahal tidak akan pernah dibawa mati. Karena niat kita yang kurang tulus, terkadang kita mendengar ceramah dengan niat-niat yang tidak baik, dengan tujuan-tujuan yang kotor. Bahkan terkadang syaitan meniupkan bisikan agar kita berburuk sangka kepada orang yang sedang berceramah. Maka bagaimana ceramah itu akan bermanfaat, menggetarkan hati dan membuat air mata ini berlinang. Jamaah yang dimuliakan Allah, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita simak ujangan yang disampaikan oleh Nabi SAW yang telah membuat hati para sahabatnya bergetar dan air mata mereka berlinang. Kata Irbad bin Sariyah, ketika kami merasa demikian, kami pun berkata kepada wahai Rasulullah, sepertinya ceramah kali ini adalah ceramah perpisahan. Karena cukup mengesankan. Para sahabat betul-betul terkesima, betul-betul tersentuh dengan ceramah Nabi tersebut. Sehingga mereka menyangka bahwa seakan-akan itu adalah ceramah perpisahan. Seakan-akan Nabi akan meninggalkan mereka setelah itu. Maka kata Irbad bin Sariyah, kami pun berkata, wahai Rasulullah, fa'usina, berikan aku wasiat. Ini bukti lain, bukti yang kesekian dari bukti yang menunjukkan kejujuran dan keseriusan para sahabat Nabi dalam beragama. Padahal mereka sudah dengar wasiat, tapi masih minta, wahai Rasulullah, berikan kami wasiat. Demikianlah mereka para ulama zaman dahulu. Tidaklah mereka berjumpa dengan orang yang berilmu kecuali mereka meminta nasihat. Bahkan disebutkan di dalam beberapa athar bahwa di kalangan para sahabat Nabi dan juga tabi'in, ketika mereka saling berjumpa dan salah satunya ingin safar, mereka saling berpesan dengan kebaikan dengan membaca surat wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sungguh indah jemaah. Ya. Ini mereka jemaah. Beda dengan sebagian kita. Ya, beda dengan sebagian penuntut ilmu agama zaman now ini. Atau jamaah pengajian zaman now ini. Apalagi yang generasi micin. Jumpa ustaz sebentar, ngapain? Rupanya cekrek, mau selfie, bukan minta nasihat. Afwan ustaz cekrek, selfie. Ulama dahulu kalau jumpa ulama Afwan Imam Malik, numpang selfie, cekrek. Enggak, minta nasihat mereka, minta ayat, minta hadis, minta mau'izah. Sebagian orang zaman sekarang, zaman now, kalau jumpa orang yang berilmu, jumpa ustaz, jumpa syekh, bukan nasihat yang dia minta. Enggak terlalu butuh nasihat. Yang paling penting cekreknya, selfie-nya yang paling penting. La haula wa la quwata illa billah. Lihat nih para sahabat Nabi. Fa'usina ya Rasulullah, wahai Rasulullah, berikan kami wasiat. Berikan kami pesan-pesan terakhir darimu. Maka Nabi pun berkata, usikum. Aku pesan kepada kalian. Ini berikut ini beberapa pesan Nabi untuk kita kaum muslimin. Di dalam ceramah beliau tersebut yang telah membuat hati para sahabat bergetar dan berlinangnya air mata mereka. Mari kita renungi bersama. Yang pertama kata Nabi SAW, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah.
Sebentar, sebelum kita mensyarah hadis ini, berapa menit lagi adzan? 10 menit lagi, Masya Allah. Gimana kita bicara 10 menit? Pada salat Ustaz Nur Ihsan. Taib. Maka Nabi SAW menyatakan, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk senantiasa bertakwa kepada. Kalau memang orang tua yang nggak datang, boleh dipecahin mobil demi menyelamatkan nyawa. Bapak polisi mungkin bisa minta bantu. Pecahkan aja kunci kaca mobilnya untuk menyelamatkan nyawa. Ya, untuk menyelamatkan nyawa. Kaca mobil murah bisa dibeli. Ya, nanti kita tanggung, insyaallah. Ya, pecahkan aja kunci mobilnya, ambil anaknya, minta tolong ke bapak polisi. Demi menyelamatkan nyawa. Sudah? Taib, masyaallah. Jazakallahu khairan. Kata Nabi SAW, usikum bitaqwallah. Aku berpesan untuk kalian. Aku wasiatkan kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, takwa merupakan kunci syurga. Allah berfirman, wa tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Itulah syurga yang akan kami wariskan hanya kepada hamba-hamba kami yang bertakwa saja. Enggan bertakwa, maka maknanya adalah enggan masuk syurga. Tidak mau bertakwa, maka maknanya adalah tidak mau masuk syurga. Dan hanya orang yang bertakwa saja yang mampu melintasi as-sirat di hari kiamat, sebuah jembatan yang Allah bentangkan di atas neraka Jahannam. Lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, yang di atasnya ada duri-duri yang akan menyambar siapa saja yang Allah perintahkan. Allah Jalla wa Ala berfirman dalam surat Maryam, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Tidaklah di antara kalian melainkan akan mendapatkan perintah untuk melewati as-sirat tersebut. Nabi menyebutkan sebagian mereka ada yang melewati secepat kilat, ada yang secepat mata memandang, ada yang secepat kuda, ada yang berkesulitan ketika jalan, dan ada yang tersungkur sehingga jatuh ke dalam neraka Jahannam yang ada di bawahnya. Di ujung jembatan Nabi menunggu kita. Setiap kali beliau melihat umatnya yang berkesulitan untuk melewati jembatan tersebut, Nabi berdoa, Rabbi salim salim. Ya Allah, selamatkan umatku ini, selamatkan umatku ini. Tetapi kata Nabi, tajri bihim a'maluhum, hanya amalan soleh mereka yang bisa menjadi sebab mereka bisa melintasi as-sirat tersebut. Maka Allah katakan, thumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian hanya orang-orang yang bertakwa saja yang akan kami sukseskan. Takwa merupakan sebab Allah mudahkan segala urusan kita. Takwa adalah jaminan solusi untuk setiap masalah. Ingat, takwa adalah jaminan solusi untuk setiap masalah. Saya ulangi, takwa adalah adalah jaminan solusi untuk setiap masalah. Ya, dan takwa bukan jaminan untuk hidup tanpa masalah. Ingat itu. Takwa adalah jaminan solusi untuk setiap masalah. Ya, bukanlah jaminan untuk hidup tanpa masalah. Ingat ya, karena sebagian orang seakan-akan dia menyatakan bahwa takwa itu adalah jaminan untuk hidup tanpa masalah. Bukan. Tetapi yang benar, takwa itu adalah jaminan solusi untuk setiap masalah. Karena Allah tidak menyatakan takwa adalah jaminan untuk hidup tanpa masalah. Tetapi Allah menyatakan takwa itu adalah solusi untuk setiap masalah. Dan Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadira." Dan barang siapa yang senantiasa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikannya jalan keluar. Jangan kita menggunakan akal kita yang sangat pendek dalam masalah takwa. Jangan kita gunakan kalkulasi dunia dalam masalah takwa. Karena sesungguhnya Ummu Habibah tidak pernah berpikir akan dipinang oleh Nabi SAW setelah ditinggal oleh suaminya. Karena saat itu Nabi ada di Madinah, Ummu Habibah seorang wanita janda yang telah ditinggalkan oleh suaminya berada di Ethiopia. Demikian juga Ummu Salamah yang sudah tua.
Tidak pernah berpikir, tidak pernah terbesit di dalam hati beliau bahwa setelah suami tercinta beliau meninggal dunia yaitu Abu Salamah radhiyallahu anha, beliau akan menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah terbesit di hati mereka. Tidak pernah terbesit di hati para sahabat Nabi ketika mereka hijrah dari Mekah dengan hijrah yang totalitas, bahwa suatu saat mereka akan menjadi khulafa. Tidak pernah terbesit di hati Abu Bakar bahwa setelah beliau hijrah, beliau akan jadi khalifah setelah Nabi. Umar akan jadi khalifah. Akan menjadi khalifah. Abdurrahman bin Auf menjadi seorang yang kaya raya. Tapi karena janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang berani bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan untuknya jalan keluar. Maka jangan kita menggantungkan rezeki kita kepada selain Allah. Dan ini tentunya hiburan untuk setiap orang yang sedang diuji oleh Allah. Yang secara khusus adalah sebagian kaum wanita yang terkadang mudah pesimis ketika dia diceraikan oleh suaminya. Atau dia diancam oleh suaminya, kamu pilih Allah atau pilih saya? Kamu pilih agama kamu atau pilih saya? Kalau dia berpisah, dia melihat saya nggak punya pekerjaan, saya di negeri rantau. Ingat, rezeki anti wahai saudari muslimah bukan di tangan suamimu. Kesuksesan dunia dan akhirat kamu bukan di tangan suamimu, tetapi di tangan Allah yang telah menciptakan suamimu. Dan dialah yang telah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang berani senantiasa bertakwa kepada Allah, Allah akan senantiasa memberikan untuknya jalan keluar dan rezeki dari sisi-sisi yang tidak pernah ia prediksi. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaka lan tad'a syai'an ittiqa'a lillah illa 'awadahu Allahu khairan min." Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu demi mewujudkan takwamu kepada Allah, melainkan Allah akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Apakah kita meragukan janji Allah? Bukankah kita menghafal bahwa salah satu dari nama-nama Allah Al-Husna adalah Ar-Razzaq? Lalu kenapa kita ragu meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang haram? Kita sudah yakin seyakin-yakinnya bahwa riba adalah pekerjaan yang haram, bahwa suap menyuap adalah perbuatan yang haram, bahwa korupsi adalah perbuatan yang haram, maksiat ini maksiat itu, tetapi setiap kali kita ingin meninggalkannya seakan-akan Allah itu maha pelit, seakan-akan Allah itu bukan Ar-Razzaq, seakan-akan Allah tidak berfirman dalam Al-Quran, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Seakan-akan di dalam Al-Quran tidak ada ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang senantiasa bertakwa kepada Allah, Allah akan senantiasa memberikannya solusi dan rezeki dari sisi-sisi yang tidak pernah ia prediksi. Kita lebih yakin kepada pekerjaan kita, bos kita, atasan kita, kecerdasan kita, kekuatan fisik kita, atau kita lebih yakin dengan Allah yang telah memberikan itu semua kepada kita? Dia yang telah berfirman demikian. Dan dia pula yang telah menyampaikan melalui lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Ataukah kita kurang percaya terhadap firman Allah? Atau Nabi kita kurang jujur sehingga kita kurang percaya? Sehingga begitu kita ingin meninggalkan pekerjaan yang haram, seakan-akan Allah itu maha pelit, seakan-akan berita yang disampaikan oleh Nabi itu tidak akan pernah terjadi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innaka lan tad'a syai'an ittiqa'a lillah illa 'awadahu Allahu khairan min. Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah. Apalagi yang dia tinggalkan haram. Andai kata yang dia tinggalkan hal yang sunnah demi yang wajib, atau dia tinggalkan sesuatu yang mubah, yang mubah demi sesuatu yang lebih baik, Allah akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Adzan ya. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurang yang saya mohon maaf karena waktu Isya yang setelah masuk. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak sebagian yang bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan Allah, antum merasa panas enggak? Panas. Apa solusinya?
sabar. Nggak ada lain. Yang kedua, banyak-banyak ingat padang mahsyar. Oh, api neraka sepanas-panasnya di dunia ini, dan kita belum berada dalam api. Masih panasnya api di akhirat masih lebih panas sebanyak 69 kali lipat lagi panasnya. 69 kali lipat lebih panas api di neraka Allah. Bahkan di dalam sebuah hadis yang sahih Nabi menyebutkan bahwa Allah memberikan izin kepada neraka untuk bernafas 2 kali. Ya, dalam setahun. Yang pertama di puncak musim dingin. Puncak musim dingin. Yang kedua di puncak musim panas. Itu adalah nafasnya neraka. Itu nafasnya sampai kayak gitu 50 derajat Celcius di dunia. Itu nafas neraka. Minus itu hasil, itu baru dari nafas neraka jemaah. Ya. Dan Masya Allah majelis ilmu agama walaupun panas, padat, tapi kita tetap merasa sakinah, ya kan? Nyaman hatinya. Kenapa? Karena memang Nabi menyatakan nazalat alaihimus sakinah. Tapi coba kalau kita bukan di majelis ilmu agama, walaupun di atas spring bed, ya, walaupun ada musik yang luar biasa, fasilitas luar biasa, kita tidak akan merasakan sakinah di dalam hati kita seperti yang kita rasakan ketika kita berada di rumah Allah. Di majelis ilmu agama. Kenapa? Karena Nabi menyatakan nazalat alaihimus sakinah. Ketenangan ilahi. Allah berikan kepada mereka. Sebagian jamaah kajian zaman now, saking sakinahnya majelis ilmu agama, begitu kajian mulai 10 hingga 15 menit, kepalanya langsung menunduk ke bawah, menandakan sakinah telah sempurna dan dia telah menempatkan sakinah bukan pada tempatnya. Ya. Seperti padi, semakin berisi semakin menunduk. Jamaah kajian zaman now juga demikian. Semakin berjalan dari waktu kajian, kepalanya pun semakin menunduk ke bawah, yang menandakan ketawadhuan dan penempatan sakinah yang bukan pada tempatnya. Tapi jamaah yang dimuliakan Allah rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya waktu untuk mengkaji dan merenungi hadis Nabi SAW yang teks Arabnya telah kita baca pada kajian sesi pertama tadi, ini membutuhkan waktu yang sangat panjang. Namun karena waktu yang sangat terbatas, saya punya waktu lagi 10 hingga 15 menit. Dan juga karena guru kita insyaAllah ta'ala sesaat lagi akan memberikan kajian, maka insyaAllah ta'ala kita akan merenungi hadis ini dengan ringkas agar kita bisa beristifadah, menyimak kajian sama-sama dan mengambil faedah sama-sama secara seksama dari guru kita Ustaz Muhammad Nur Ihsani insyaallah taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam hadis Nabi di atas yang telah kita bahas di kajian sesi pertama tadi secara ringkas, secara global ada 3 pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, pesan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis itu agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah. Dan tadi telah kita simak beberapa ayat dan hadis yang menerangkan kepada kita keutamaan takwa. Dan ingat jamaah yang dimuliakan Allah, jangan sampai kita mati baru rencana bertakwa, bukan dalam keadaan bertakwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin, yang diterima oleh Allah hanya orang-orang yang bertakwa. Jangan sampai kita mati baru rencana ingin bertakwa, bukan dalam keadaan bertakwa jemaah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi kita bersabda, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Allah senantiasa menerima taubat seorang hamba selama dia belum ghargharah. Ghargharah artinya satu dari 2 makna di kalangan ulama. Yang pertama, makna ghargharah adalah belum datang azab yang mematikan. Karena kalau sudah datang azab, tsunami udah di atas kepalanya, baru taubat. Gak manfaat lagi. Hatta idza ra'au ba'sana. Makna ghargharah yang kedua adalah nyawa yang ditarik oleh malaikat maut sudah sampai di kerongkongannya. Iya. Nyawanya sudah sampai di kerongkongannya, baru bilang taubat, nggak diterima lagi.
Dan Allah telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan ketakwaan yang sesungguhnya. Dan jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Jalla wa'ala. Jangan sampai kita mati dalam keadaan sedang berencana takwa, bukan dalam keadaan bertakwa. Innallaha innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Yang diterima itu hanya dari orang-orang yang bertakwa. Ada seorang wanita di sebuah kota yang tidak besar mafannya, saya sebutkan nama kotanya. Dia berjanji sama suaminya, sebelumnya memang dia dalam keadaan jauh dari Allah. Suatu ketika dia ingin bertobat, dia pun berjanji sama suaminya bahwa dalam waktu dekat dia akan memakai hijab syar'i. Dia akan menutup auratnya. Dia berjanji sama suaminya dan dia telah menyampaikan kepada kawan-kawan perempuannya yang lain bahwa dalam waktu dekat dia akan menutup auratnya. Dia akan memakai hijab busana syar'i. Tidak lama setelah itu dia mati dalam keadaan belum pakai busana syar'i. Baru rencana. Na'udzubillah min dzalik. Tapi dari kejadian tersebut ada beberapa kawan wanita dia jadi terpukul. Tersentuh dengan kejadian, dia langsung bertobat mereka. Langsung pakai busana syar'i. Maka jangan sampai kita mati dalam keadaan rencana taubat. Bukan dalam keadaan sudah taubat. Mati baru dalam keadaan baru rencana meninggalkan riba. Baru rencana meninggalkan maksiat ini dan maksiat itu. Dan jangan kita menunda-nunda takwa karena kematian tidak menunggu kita. Taubat jamaah. Dan Allah Jalla wa'ala berfirman, aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian bersembunyi, berada, kematian itu akan mendatangi kalian sekalipun kalian berada di belakang benteng-benteng yang sangat kokoh. Sesungguhnya kaum Namrud. Ulama mana Namrud? Ulama mana Namrud? Raja yang paling bejat di dunia di masa Nabi Ibrahim. Saking bejatnya, Namrud dia ingin memperkosa istri Nabi. Saya kira sebab kacau-kacaunya, preman-premannya orang nggak sampailah istri ustadz mau diperkosa, ya kan? Ini Namrud, istri Nabi ingin diperkosa sama dia, Sarah. Tetapi setiap kali dia ingin menyentuh Sarah, Allah bekukan tangannya sebanyak 3 kali. Sehingga pada akhirnya dia berkata kepada asistennya, ini yang kamu bawa setan bukan orang ini, kamu keluarkan aja lagi. Dalam Sahih Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kaum Namrud enggak pernah mereka memprediksi Namrud mati dalam keadaan seperti itu. Dengan cara yang begitu tragis. Bagaimana mati Namrud jamaah? Apakah ditembak oleh sniper? Ada yang ngasih racun di makanannya? Dibombardir? Enggak. Tapi masuknya seekor lalat ke kepalanya melalui hidungnya. Dia enggak bisa menepisnya, hanya bisa melihatnya. Dia sehat. Mungkin kalau dia sedang stroke, masuk lalat lewat hidungnya, nggak bisa menepis, itu nggak mengherankan, ya kan? Dia sehat, bukan dalam keadaan stroke. Badannya sehat. Lalat masuk lewat hidungnya, nggak bisa dia tepis. Itulah kematian jamaah. Ya. Siapa yang berani menentang kematian malaikat maut? Nggak pandang bulu. Andai kata seorang punya pasukan elit yang luar biasa, senjata, alat teknologi yang luar biasa, punya drone, punya tank, punya pesawat tempur. Kalau sudah Allah katakan kun fayakun, meledak pesawatnya meledak. Mati dia. Kita lihat sebagian orang sedang berkaraoke, jatuh, tumbang, mati. Tidak sedikit juga orang mati dalam diskotik. Dan lebih parah lagi dia mati sedang berbuat syirik dan mengada-adakan perkara baru dalam agama Nabi SAW. Maka jangan sampai kita mati dalam keadaan berencana taubat. Bukan dalam keadaan sudah taubat. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah senantiasa menerima taubat seorang hamba selama nyawa yang ditarik oleh malaikat maut belum sampai di kerongkongannya. Malaikat maut tidak pandang bulu. Bisa jadi ceramah malam ini belum selesai kita udah mati. Datang tsunami, gempa. Kami orang Aceh nggak pernah memprediksi datang tsunami tahun 2004. Hitungan waktu yang sesaat.
lebih 200.000 nyawa meninggal. Allah Maha Kuasa. Semoga Allah memberikan pahala dan husnul khotimah buat saudara-saudara kita kaum muslimin yang telah meninggal dalam musibah tsunami. Siapa yang pernah memprediksi gempa Palu? Kabar. Yang pernah memprediksi meledaknya pesawat ini, pesawat itu? Bisa jadi kita lagi duduk tumbang, lagi ceramah tumbang. Nah, na'udzubillah kita mati dalam keadaan tidak ikhlas kepada Allah. Dan itu sebab utama kita akan husnul khatimah. Al-Imam Ibn Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif menyebutkan bahwa su'ul khatimah itu sebabnya adalah lidasi satin fi qalbi. Karena ada tujuan rencana-rencana buruk di dalam hatinya. Ini yang perlu kita jaga jamaah. Sebagai contoh misalkan, seorang ustaz sedang berceramah luar biasa, tiba-tiba mati. Orang lain menilainya, Masya Allah ustaz tersebut husnul khatimah. Padahal bisa jadi dia mati su'ul khatimah karena sedang berceramah dia riya, dia ujub. Dia mati sedang sujud, orang lain menyatakan Masya Allah dia mati husnul khatimah sedang sujud. Padahal dia di sisi Allah su'ul khatimah karena dia sujud dalam keadaan riya. Dia khatib Jumat berkhutbah berapi-api hampir terbakar mimbarnya. Mati. Orang lain menilai Masya Allah ustaz tersebut saya cemburu sama beliau. Mati husnul khotimah sedang berkhutbah Jumat. Padahal dia mati dalam keadaan su'ul khotimah di sisi Allah. Karena sedang berkhutbah. Di saat itu dia riya, dia ujub. Tidak ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala ingin dipuji dan ingin disanjungi oleh manusia. Maka menjaga keikhlasan, ketakwaan antara kita dengan Allah itu amat penting. Makanya pesan Nabi, ittaqillaha haitsuma kunt. Tetaplah kamu takut kepada Allah, ikhlas kepada Allah, bertakwa kepada Allah dimanapun kamu berada. Jangan sampai kalau sedang di rumah Allah luar biasa takwanya. Seakan-akan surga dan neraka tertancap di depan kedua matanya. Begitu keluar dari masjid rupanya Abu Lahab. Ketika kita melihat dia di dalam masjid mengingatkan kita bagaimana sosoknya Abu Bakar, para sahabat Nabi dalam beribadah, kekhusyuan mereka, rasa takut mereka kepada Allah. Kalau kita lihat dia ketika sedang masjid. Begitu kita lihat dia di luar masjid, kita ingat Abu Lahab, Abu Jahal dan yang semisal dengannya. Karena tingkah laku dia di luar masjid. Seperti sebagian wanita. Sikap mereka seakan-akan Allah melihat dia hanya ketika dia berada di dalam masjid. Dan bahwa kalau dia sudah keluar dari masjid Allah tidak mampu lagi melihat dia. Apa buktinya? Buktinya ketika di dalam masjid dia tutup auratnya. Tutup semua, nampak wajah, hanya tangan. Begitu di luar masjid, Masya Allah. Orang banyak lelaki sampai ketabrak tembok gara-gara dia. Mengumbar auratnya. Ini kesannya kan seakan-akan Allah hanya melihat dia ketika dia berada di dalam masjid. Seakan-akan Allah tidak melihat lagi kalau dia sudah di luar masjid. Seakan-akan kematian itu hanya ketika kita berada di dalam masjid. Padahal bisa jadi begitu kita mau melakukan maksiat, kematian datang. Datang kematian, dia sedang berada di atas perut seorang wanita penzina. Kematian datang, dia dalam diskotik sedang nge-show. Kematian datang, dia sedang transaksi riba. Kematian datang, dia sedang menerima uang suap. Kematian datang, dia sedang menyusun rencana untuk menumpahkan darah orang lain, mengambil harta orang lain, atau sedang membunuh karakter orang lain. Sedang menulis tulisan-tulisan yang isinya pembunuhan karakter orang lain, yang isinya hoax, yang isinya provokasi, mati dalam keadaan seperti itu. La yadkhulul jannata namam. Orang yang suka melakukan fitnah, provokasi tidak akan masuk surga. Maka perlu kita jaga ketakwaan kita jamaah. Saking pentingnya takwa itu Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan ketakwaan untuk hatiku. Hati jemaah, karena sumber dasar takwa adalah ini. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. 3 kali Nabi ulang-ulangi. Wa zakkiha anta khairum man zahak. Sucikan hati ini ya Allah, engkau sebaik-baik zat yang mensucikannya.
Banyak ayat dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW serta ucapan ulama salaf yang berbicara tentang takwa. Lantas apa itu takwa? Kita betapa sering mendengar ceramah tentang takwa. Lantas apa itu takwa? Di antara definisi takwa yang paling mencakup kata para ulama adalah definisi ulama tabi'in yang bernama Talqun bin Habib yang diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim di dalam kitabnya Hilyatul Awliya. Beliau menyatakan at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nur minallah tarju thawaballah wa an tatruka ma'siyatallah ala nur minallah takhafu iqaballah. Taqwa itu adalah engkau melakukan ketaatan kepada Allah atas bimbingan ilmu agama, bukan ikut-ikutan. Bukan karena saya lihat ustadz begitu, saya lihat syekh ini begitu, enggak. Karena dasar ilmu. Ini sumber takwa. Enggak boleh coba-coba masalah agama. Enggak bisa saya coba dulu lah kalau benar alhamdulillah. Kalau salah, yang benar tempatnya di surga. Kalau yang salah mungkin enggak di surga. Enggak di surga, di neraka enggak juga. Jadi di mana? Di tempat kebingungan. Ya kalau bukan surga di mana lagi kalau bukan neraka? Ya kan? Maka masalah agama enggak bisa coba-coba. Coba dululah ibadah ini kalau benar alhamdulillah. Kalau enggak benar, prinsip dalam agama bukan coba-coba, tapi prinsip dalam agama kata Allah wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Itu kaidah agama. Jangan bersikap, jangan melakukan sesuatu kalau kamu enggak tahu ilmunya. Pelajari dulu mana dalilnya dari Al-Qur'an, mana hadisnya. Oh saya bukan ustaz enggak tahu, tanya fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya minta dalilnya di kitab apa. Udah tahu amalkan. Ya, nggak bisa coba-coba dulu. Karena kata Nabi, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang melakukan suatu ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan kami dari 5 sisi. As-sababiyah sebabnya. Al-makaniyah waktu tempatnya, az-zamaniyah waktunya, al-adadiyah jumlahnya, al-kaifiyah. Yang kelima dari sisi caranya. Kata Nabi barang siapa yang melakukan suatu ibadah, amalan, apakah sholat, puasa, haji, umrah, ya zikir. Kalau tidak sesuai dengan tuntunan kami, itu amalan tertolak. Itu amalan tertolak, sia-sia. Nah, maka kata Talqun bin Habib, takwa itu adalah engkau melakukan ketaatan kepada Allah atas dasar ilmu. Dan sumber ilmu agama kita adalah Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih. Cabang dari itu adalah ijma' ya, dan qiyas al-mu'tabar. Karena mengharap pahala dari Allah dan meninggalkan maksiat kepada Allah atas dasar ilmu, bukan karena enggak enak dilihat orang. Karena banyak orang yang membenci perkara itu akhirnya dia tinggalkan karena enggak enak sama orang. Enggak. Takwa itu kamu melakukan ketaatan karena Allah, mengharap pahala dari Allah atas dasar ilmu. Meninggalkan maksiat atas dasar ilmu karena tahu itu haram dalam agama ini. Karena takut kepada Allah, bukan karena manusia. Ini pesan Nabi yang pertama. Yang kedua dan yang ketiga kita sebutkan secara ringkas dan insyaAllah ta'ala kita bahas kembali di kajian besok di waktu duha insyaAllah ta'ala di Masjid Agung ya. Pesan yang kedua dari Nabi SAW di dalam hadis ini, kata Nabi agar kita selalu taat dan mendengar kepada pemimpin dan penguasa kita. Wa in ta'ammaru alaikum 'abdun habasyi, walaupun dia seorang budak sahaya dari Ethiopia. Ini enggak syar'i kan? Tapi dia udah jadi pemimpin dengan cara yang tidak syar'i, tapi kemudian jadi pemimpin, perintah Nabi taati. Jadi enggak ada kontradiksi. Dengan alasan tidak memilih atau tidak suka kemudian jadi pemimpin, kemudian kita enggak mau taat, enggak. Nah, karena dalam Islam kalau kita ikut jalur syariat, enggak boleh jadi khalifah kecuali Arab dan Quraisy. Jangankan Arab, ya, jangankan non Arab, orang Arab aja dalam Islam enggak boleh jadi pemimpin kecuali dia Quraisy. Oleh karena sahabat Nabi dari kalangan kaum Ansar enggak boleh jadi khalifah, mereka cuma boleh jadi wuzara, menteri. Khalifah harus dari Quraisy. Ini kalau ikut jalur syari. Lah ini udah non Arab, budak lagi, udah budak bukan budak Perancis. Kalau budak Perancis mungkin oke dikit lah hidungnya angka 7. Ya kan? Ini budak sahaya dari Ethiopia lagi. Tapi udah jadi pemimpin. Kata Nabi Isma'u waktu tetap kalian taati.
Dengarkan, jangan dibunuh karakternya, jangan menebarkan hoax, jangan mengadu domba, membakar semangat manusia untuk melakukan hal-hal yang menyebabkan terjadinya pertumpahan darah dan perang saudara. Maka dengan ini saya ingatkan jamaah, mari kita jaga nikmat keamanan yang telah Allah berikan ke negeri kita tercinta merah putih ini. Karena nikmat keamanan itu tidak kalah besarnya dengan nikmat makanan dan minuman. Allah barengkan nikmat keamanan dengan nikmat makanan dan minuman di dalam firman-Nya, alladzina aman alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ya. Maka dengan ini saya katakan jamaah yang dimuliakan Allah di kesempatan yang mulia ini, ya, bahwa kita di Indonesia diberikan nikmat keamanan. Kita jaga jamaah. Jangan kita memprovokasi. Jangan karena berbeda pilihan akhirnya kita bertengkar. Nah, ini wasiat Nabi yang kedua. Yang ketiga, pesan Nabi bahwa setelah beliau meninggal, umat Islam ini akan berpecah, berselisih, berbeda pendapat, terjadi perbedaan di antara mereka dalam akidah, dalam ibadah, dalam prinsip beragama. Pesan Nabi kalau mereka sudah berpecah, berbeda pendapat, yang ini beribadah dengan cara ini, yang itu beribadah dengan cara yang lain lagi, yang ini berzikir dengan satu cara, yang masjid lainnya berzikir dengan cara yang lainnya, dengan konteks yang lainnya. Pesan Nabi, fa'alaikum bisunnati, ikut sunnahku. Sebagai contoh misalnya, terjadi perselisihan antara jamaah di dalam semua masjid terkait konteks zikir setelah sholat 5 waktu. Yang sebagian mereka dengan suara yang keras, yang sebagian dengan suara yang pelan. Berarti terjadi perselisihan. PR-nya, tugas dari Nabi, ikut sunnahku. Berarti minta, Ustadz tolong buka kitab mana ada konteks zikir seperti itu. Ada kitab Al-Adhkar Nawawi, coba buka. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, seluruh kitab hadis, seluruh mazhab boleh. Coba buka seperti apa konteks zikir setelah sholat 5 waktu yang diajarkan oleh Rasulullah. Karena tidak mungkin Nabi tidak mengajarkannya. Kenapa? Karena zikir masuk WC aja ada diajarkan oleh Rasulullah. Pada membuang hajat. Apalagi zikir setelah sholat 5 waktu, dan faktanya pun Nabi sudah mengajarkannya. Buka Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, atau paling dekat Al-Adhkar karya Imam Nawawi, ulama besar mazhab Syafi'i. Semua sepakat. Seluruh 4 mazhab sepakat bahwa konteks zikir yang dibaca oleh Nabi setelah sholat 5 waktu, setelah salam adalah astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian setelah itu Allah manta salam wa minka salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahu thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahu din walau karihal kafirun. Allahumma la mani lima a'tai wa la mu'ti lima mana' wa la yanfa'u dzal jadi minkal jad. Setelah itu subhanallah 3 kali atau 11 kali. Alhamdulillah 33 kali atau 11 kali. Allahu akbar 33 kali atau 11 kali. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala syai'in qadir. Setelah itu ayat kursi, setelah itu 3 qul, selesai. Kalau pada maghrib dan subuh 3 qul masing-masing dibaca 3 kali dan ditambah dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Dan pada salat subuh Nabi membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Adapun Al-Fatihah, salawatan setelah sholat 5 waktu jamaah yang dimuliakan Allah, jangankan dari hadis, dari ucapan sahabat, dari tabi'in, dari 4 mazhab pun enggak ada. Maka sudah saatnya kita merealisasikan firman Allah Jalla wa Ala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sudah ada suri toladan yang baik untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah akidah kita fa inna khairil hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam? Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalah artinya kita mengatakan beliau utusan Allah, beliau habibuna, beliau syafi'una, beliau khaliluna, tetapi dalam masalah ibadah, dalam konteks zikir setelah sholat 5 waktu, kita lebih memilih konteks dari selain Nabi daripada konteks beliau. Kita kemanakan firman Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kita kemanakan ya syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan. Ya, sisa waktu kita persilahkan kepada guru kita Ustaz Muhammad Nur Ihsan, jazahullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.